Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratus ribu, bahkan miliaran dari warga Indonesia Cemas 2045 nih, Son. Keluar lagi. Cemasnya mulai dari sekarang tapi. Tapi udah mulai kondusif ya, udah mulai aman. Udah mulai aman, alhamdulillah. Iya. Ada ini juga ya, approach juga ya dari penguasa gitu ya untuk. Oh iya, dari mana? Iya, ada approach juga dong. Pasti yang bikin aman kan pasti kan salah satunya itu. Bukannya berangkat? Enggak, bukan dong, bukan penguasa yang itu. Oh, beda lagi. Ada lagi penguasa yang paling sih. atas dong, yang sudah ngomong di depan TV kemarin kan. Nah. Kan itu yang berangkat. Lah. Tapi cuma sehari. Enggak dong. Cuma itu sehari apa-apa. Itu mah emang harus itu mendatangi. Emang kerja. Iyalah. Mendatangi apa yang lebih atas mendatangi lagi? ini dong, upacara Xi Jinping kan. Oh iya, kan? benar. Militer ya Iya kan? dong, Iya, harus itu. harus, Untuk wajib. menjalin kerjasama antar negara kan Nah. gitu Son ya kan. Gitu. Tapi saya ada sedikit ada sedikit keresahan juga sebenarnya beberapa hari yang lalu ya, karena hal ini yang terus bermunculan gitu ya Son ya, karena kelakuan dari penguasa yang agak kurang baik ini menurut saya nih Son. Yang mana ini? Maka dari penguasa itu yang saya mana? menulis surat Son sebenarnya ya kan. Oh gitu. Untuk para penguasa ini Son. Oh ada Ya suratnya. kan? Ada udah saya tulis ini. Oh, oke. Ya kan? Saya akan bacakan sekarang. Ini surat terbuka ini. Ini bukan surat terbuka, nggak seformal itu ya. Oh. Ini lebih ke surat tergoblok kalau ini mungkin ya, lebih dari surat terbuka. Oke, ini adalah beberapa keresahan saya nih Son ya. Dan ini supaya Indonesia lebih baik lagi sebenarnya gitu ya. Oke. Mimpi boleh jadi presiden, pas bangun malah disuspend. Nah, Abraham Lincoln dulu punya quotes terkenal yang berkata dari rakyat untuk rakyat. Akhirnya gue paham sekarang, ternyata dia lagi ngomongin rumahnya Sar. Ya kan? Walaupun tentu saya 100% tidak setuju ya dengan penjarahan tuh, Oh, tidak setuju iya. sama sekali. Yang dilakukan kepada siapapun saya tidak setuju nggak itu ya. setuju dong. Baik itu berbentuk jam tangan, TV sampai bathtub sekalipun saya tidak setuju itu. Tapi Kalau saya punya flash disk gimana? Enggak dong, kan saya lagi baca surat, Anda ngapain nyelak? Tapi saya punya satu pertanyaan Son. Di mana letaknya celana pink dan kuning itu? Kok nggak ada yang berhasil nemu itu Son? Ya kan. Tapi saya mengagumi jenjang karir beliau Son, jujur ya kan, dari KD jadi DPR RI terus lari dan pensiun dini. Loh, kan di lapangan golf. kan bukan emang kayak dia. Iya, sempat jadi KD, Jo. Lah iya, sempat jadi KD, orang ada kok di Kompas sama di Tempo gitu. Ada kok, ntar ditongolin sini deh ya kan. Jadi ya bisa dibilang dia udah financial freedom sekarang. Oh, Iya. iya. Udah pensiun dini gitu kan. Raditya Dika, watch your back. Nah. Pak DPR, nama depan kita sama-sama Ahmad. Kita sama-sama bangsa. Tapi kok cuma lo yang jadi konglomerat? Apa karena duit rakyat? No. Mari kita doakan yang terbaik untuk negara kita, karena kedamaian itu datangnya dari dua kubu. Bukan rakyatnya diminta damai, sananya malah kayak cuma gitu. Nah, gitu. Kita langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12 yang sudah ditunggu-tunggu gitu ya Son ya, oleh para penonton ini, penonton setia kita, karena kita menentukan topik-topiknya ini live di setiap hari Selasa ya Son ya. Yes. Bareng dengan para sobat Oteng yang sangat setia ya kan. Kecuali Kalau gitu. episode hari ini. Live Jumat. Iya. Malahan nggak di live ya episode kali ini. Nggak di live. Oh iya benar, episode kali ini nggak di live-in ya berarti. Oke deh, kalau gitu selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tahu gak sih hal-hal tergila yang dilakuin oleh negara-negara di dunia, Son? Apa aja tuh, Jat? Ternyata negara-negara di dunia itu banyak yang punya rencana di luar nalar, Son. Gue bakalan bahas kali ini satu persatu. Dan yang terakhir itu gue bakal bahas Indonesia, Son. Wah, seru nih. Yang pertama ada Arab Saudi nih, Son. Mereka berencana untuk menarik gunung es seberat 100 juta ton dari Antartika, yang nantinya bakal dibawa ke Jeddah buat jadi sumber air minum. Jadi ceritanya gini, Son. Di tahun 1977, Pangeran Muhammad Al Faisal itu bikin konferensi internasional. Dan dia juga ngundang seorang insinyur dari Prancis yang bernama George Mugin. Buat apa dia ngundang insinyur? Ya buat ngitung kalau misalnya rencana ini dijalankan itu habisnya berapa. Lo tahu berapa biayanya, Son, buat narik gunung es ke Jeddah? Berapa ya? 100 juta US dollar, Son, biayanya, Son. Dan ini di tahun 1977. Gila. Bukan yang gak punya duit ya. Arab Saudi itu bisa dibilang salah satu negara yang sangat kaya karena sumber daya minyaknya gitu ya. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung ya gak realistis. Karena ada beberapa kendala, Son, ternyata. Kendala pertama nih, Son, nih. Selat Al-Mandeb yang dangkal. Emang mendep selatnya berarti ya? Iya, emang mendep, bener ya kan. Kalau Chelsea mandem. Mandem kalau Chelsea ya kan. Bukan mendem loh ya, mandem. Oh, mendem. Kalau mendem MU. Iya, kalau MU baru Iya, mendem iya. United. Iya. Sehingga kalau seandainya gunung es ditarik lewat situ, itu ada resiko nyangkut gunung esnya, Son. Yang kedua nih, Son, ada kemungkinan esnya itu keburu mencair di tengah jalan. Ya akhirnya proyeknya dihentikan dan Arab Saudi memutuskan untuk kembali menggunakan cara desalinasi. Oh, ngambil air di desa. Apa? Bukan dong, bukan. Ya itu adalah sebuah
sebuah teknik untuk merubah air laut jadi air tawar untuk memenuhi kebutuhan minum dari rakyatnya. Oh bisa ya ternyata ya. Tapi Son, di tahun 2017 Uni Emirat Arab ternyata kembali mengangkat ide yang sama dengan Arab Saudi di tahun 1977, di mana mereka mau narik gunung es berukuran 2 km dikali 500 meter ke pelabuhan Fujairah. Jadi mereka mengklaim kalau satu bongkahan es itu bisa ngasih minum untuk 1 juta orang selama 5 tahun Son. Tapi ya sampai tahun 2025 udah gak ada kabarnya lagi tuh rencana. Yang selanjutnya ada rencana dari Korut yang pengen bikin hotel tertinggi di dunia Son. Hotel ini bernama Ryugyong Hotel yang terletak di Pyongyang. Jadi Ryugyong itu nama ibu kotanya Korut waktu dulu Son, sebelum ganti nama jadi Pyongyang. Jadi sama aja kayak di Jakarta bikin hotel Jakarta lah gitu, misalnya Indonesia bikin hotel Jakarta. Ini hotel pewaris nih pasti nih. Ya iyalah pastilah, kalau perintis mah bisa bangun hotel bos ya kan. Kecuali kalau mulainya dari supir. Iya. Jadi hotel ini Son itu tingginya 330 meter dan punya sekitar 105 lantai. Jadi awalnya Korut tuh mulai membangun hotel ini tuh di tahun 1987. Lo tau gak alasannya kenapa? Karena Korea Selatan itu menjadi tuan rumah Olimpiade Seoul di tahun 1988 Son. Tentunya Korut gak mau kalah dong. Makanya mereka membangun sebuah hotel mewah untuk menarik investor asing dan turis. Terus desainnya tuh keren Son, segitiga gitu kayak piramid. Tapi sayangnya Son, di tahun 1992 pembangunannya harus berhenti. Kenapa? Karena ekonominya Korut kolaps pada saat itu. Oh iya. Akhirnya gedung yang udah berdiri setinggi 330 meter itu terpaksa harus kosong melompong. Bahkan jendelanya aja itu belum dipasang Son. Apalagi interiornya kosong juga. Jadi selama belasan tahun gedung yang tingginya luar biasa itu ya hanya berupa kerangka beton aja udah. Jendela kagak ada, kan pasti kotornya kayak apa kan, udah tahu dong di dalamnya kan. Sampai-sampai media internasional menjuluki gedung tersebut tuh sebagai Hotel of Doom Son. Sampai akhirnya di tahun 2008 perusahaan Mesir tuh dapat proyek buat beresin eksterior gedung tersebut. Jadi ya masang-masang kaca dan fasad gitulah biar gedungnya kelihatan selesai kalau dari luar. Walaupun ya dalamnya kosong-kosong. Sampai hari ini Son, hotel tersebut masih belum beroperasi sama sekali. Mubazir dah. Yang selanjutnya ada rencana dari Alaska untuk membangun sebuah jembatan yang harganya 398 juta US dollar. Gila. Semua ini dilakukan cuman buat nyebrang ke pulau yang isinya cuma 50 orang Son. Punya siapa itu pulaunya itu? Jadi ceritanya gini Son, di tahun 2002 Alaska punya rencana untuk membangun sebuah jembatan dari kota Ketchikan, Alaska ke Pulau Gravina yang panjangnya itu sekitar 1,6 km. Jembatan ini bernama Gravina Island Bridge. Amerika kemudian setuju untuk membangun jembatan ini karena kan Alaska kan merupakan salah satu negara bagiannya Amerika. Jadi minta izinnya ke Amerika. Tapi kenapa Indonesia minta izin ke Amerika juga? Tapi enggak lah, kan minta izinnya ke ketong gitu. No. Tapi ternyata rakyat protes besar-besaran Son. Karena sekali lagi Pulau Gravina ini udah penduduknya cuma 50 orang doang. Dan sebenarnya letak Pulau Gravina ke Ketchikan itu deket banget Son. Jadi biasanya orang cuma butuh naik kapal feri selama 7 menit doang kalau misalnya mau nyebrang ke kota tersebut gitu loh. Iya. Mau efisiensi juga apa ini? Iya. Nggak bisa. Jadi rakyat nganggep proyek ini buang-buang duit lah. Sampai akhirnya di tahun 2007 pemerintah Amerika tuh menarik kembali pendanaan khusus untuk jembatan itu. Dan gubernur dari Alaska yang pada saat itu adalah Sarah Palin secara resmi ngumumin kalau proyek ini tuh telah dihentikan. Untungnya nih Sony, jembatannya itu belum sempat dibangun. Jadi mereka tuh baru bikin jalanan aksesnya aja tuh. Ke jembatannya. Yang panjangnya sekitar 5 km. Lumayan sih. Karena proyeknya batal, jalan tersebut jadi nggak terhubung kemana-mana. Makanya jalan itu dijuluki oleh orang-orang Amerika Road to Nowhere. Oh, bukan gang buntu kan? Bukan. Kayak jalan nggak tahu, nggak jelas kemana. Road to Nowhere ya kan. Tapi sebenarnya Son, yang mahal itu jembatannya bukan jalannya. Karena jembatan itu harus dibangun tinggi sekali supaya kapal-kapal tuh bisa lewat di bawah jembatan tersebut. Makanya mahal sekali jembatannya. Padahal cuma 1,6 kilo kan. Taunya mesti yang gini buka gini der gitu. Iya, pokoknya jembatannya tuh high tech dan tinggi banget. Jadi mahal gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia Son. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya kan. Segila apa ini? Kalau keputusan tergilanya Indonesia sebenarnya banyak ya. Nanti kalau misalnya gue ceritain semua bisa 1 jam nanti takutnya ya kan. Makanya gue pilih salah satu aja, yaitu sebuah rencana yang bernama Proyek Lahan Gambut 1 juta hektar. Di tahun 1995 sebuah ide muncul dari pemerintah. Pemerintah yang mana tuh Chat? Untuk mengelola lahan gambut yang berada di antara Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Barito kan dekat sini. Bukan, nggak ada buburnya di sungai itu, nggak ada buburnya ya. Yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Jadi target proyek ini itu adalah membuka 1 juta hektar lahan gambut untuk ditanami padi nantinya Son. Akhirnya pemerintah mulai menggali jaringan kanal sepanjang 4.600 km untuk mengeringkan lahan gambut tersebut biar bisa ditanamin padi nantinya. Ribuan keluarga transmigran dari Jawa dipindahkan
akan ke sana. Jadi mereka ini diiming-imingi bahwa mereka bakal dapat lahan yang subur nanti. Bahkan saking besarnya proyek ini, Son. Proyek ini tuh sampai dijuluki Mega Rice Project. Oh, nasi nih rice-nya nih, Nasi beras. rice-nya iyalah, bukan Declan Rice, bukan. Meganya apa? Hah? Meganya apa sih? Besar artinya. Oh, Iyalah, iya. Lah terus di mana masalahnya, Bang? Nah, gini. Ternyata ada kesalahan besar dari rencana ini, Son. Karena ternyata gambut itu bukan tanah subur yang cocok untuk ditanamin padi. Jadi begitu dikeringkan, bukannya malah subur, tanah malah jadi asam dan tandus. Udah jadi tuh kanalnya tuh 4.600 kilo. Udah jadi. Proyek ini juga menyebabkan kerusakan ekologis yang luar biasa. Di mana saat musim kemarau, lahan gambut yang udah terlanjur kering ini itu jadi gampang kebakar, kan? Sehingga muncul kebakaran hutan besar di sana. Ini yang kemudian menjadi salah satu sumber kabut asap lintas negara yang sampai saat ini itu masih kita hadapi bersama nih. Terus banyak juga transmigran yang gagal panen, yang akhirnya bikin mereka malah makin miskin, sakit, dan pulang ke Jawa, Son, kebanyakan dengan tangan kosong. Nggak bisa nanam apa-apa. Iya. Hingga akhirnya di tahun 1997 sampai 1998 proyek ini resmi dihentikan. Sisa-sisa kanalnya dikabarkan masih ada sampai sekarang. Dan kanal tersebut itu dikenal sebagai kanal mati. Sebenarnya pemerintah udah mencoba merehabilitasi lahan gambut tersebut dari tahun 2000-an, Son. Tapi kerusakan ekologisnya itu terlalu besar sehingga membutuhkan puluhan tahun untuk tanah tersebut bisa pulih kembali. Tahun 98 itu berhenti kenapa, Chat? Tapi Gak kan 97 sampai 98 udah berhenti duluan lah, ya kan. Oh, saya nanti dolar kuning maksudnya gitu. Iyalah. Gimana? Tapi gila ya, 1 juta hektar itu memang itu masih punya tanah punya negara emang ya? Harusnya iya ya. Oh. Harusnya iya, kan masih banyak tanah-tanah yang tidak berpenghuni, Son, di Indonesia pada tahun Gitu. segitu. Iya. Bahkan dengar-dengar sampai sekarang bahkan di Kalimantan tuh banyak yang punya orang-orang kuat juga katanya kan. Iya. Oh, iya. Begitu, denger ya, nggak tahu kalau suka benar apa nge-gym salah. kan emang kan. Iya, suka nge-gym iya. pasti. Tahu sendiri orang yang suka nge-gym gimana menurut Timothy kan? Pak, Timothy, Pak. Salah mungkin pas approvalnya mungkin ya. Iya. Nggak teliti mungkin. Tapi banyak yang menyamakan proyek lahan gambut ini sama food estate, Son. Oh gitu. Banyak yang menyamakan kedua proyek ini. Oh. Nah, saya tidak tahu ya, karena saya tidak mendalami juga tentang Iya, sistemnya seperti apa gitu ya. Tapi banyak yang menyamakan proyek food estate dengan ini. Sertifikatnya atau apa kali ya, nggak tahu ya. Nggak tahu saya. Nggak tahu sih emang. Nggak usah dipanjangin lagi ke situ ya. Begitu. Jadi emang negara-negara ini banyak yang memutuskan hal-hal yang di luar nalar gitu ya, Son ya, emang ya. Ya kan, narik es apa segala macam ya kan, bangun jembatan. Tapi mayoritas gara-gara kurang data ya. Iya kan? Ya pastilah. Kayak pas mau diiniin, ternyata ada nggak bisa di sini. Yang kan tadi mandek ternyata selatnya kependekan, Iya. dangkal. Yang satu lagi gara-gara nggak dicek dulu tanahnya pas apa enggak sih buat tanam. Iya. Itu paling simpel nggak sih? Iya, nggak tahu sih ya di Ngeliat tahun segitu. kesuburan tanahnya dulu. Nggak tahu sih di tahun segitu ya. Mungkin kalau misalnya panggil ilmuwan gitu, mungkin harusnya udah tahu ya. Kayaknya ini nggak usah sebelum sampai dijalankan ilmuwan sih gitu. kan, yang orang geologi gitu-gitu kan pasti kan. Iya, Tanah maksudnya kan. panggil expert gitu mungkin bisa tahu gitu. Kalau misalnya Iya, manggil, iya, ya iya. gue nggak tahu kenapa keputusan yang nggak manggil expert dulu atau gimana, gue nggak tahu tuh. Ya kan, intinya ya proyek ini akhirnya merugikan karena bukan hanya merugikan ya pulaunya ya atau areanya, Iya. tapi juga merugikan dunia karena kebakaran tersebut gitu loh. Kebakarannya sih gila sih Ya itu. kan? Asapnya minimal Singapura ini sih embun semua sih. Iya, Parah. begitulah kira-kira. Pasti masih banyak lagi sih ini negara-negara itu ya. Masih banyak Banyak banget banget sih. keputusan-keputusan teraneh dari negara-negara banyak banget itu. Nah tadi kan lu ngomongin tentang kegagalan proyek-proyek negara ya. Bener. Nah sekarang gue bakal ngomongin kegagalan evolusi manusianya sih. Wah, pasti ada hubungan dengan monyet kali ini pasti Nggak ya. ada. Hah? Nggak ada. Gagal itu pasti. Berarti ada beneran? Dari Nabi Adam gitu. Oh iya. Staf. Lo tau gak sih kalau evolusi tubuh manusia ternyata banyak gagalnya sih. Loh, kok bisa, Son? Tubuh manusia secara kasat mata kan kelihatannya sempurna. Tapi kalau dibongkar satu-satu, ternyata banyak bagian yang desainnya error. Kata siapa manusia sempurna? Manusia kan tempatnya salah, Son, katanya, Son. Nah. Ya ini mungkin ngerjain proyeknya buru-buru guys ya. Tapi itu menariknya sih. Kita tuh bukan hasil desain insinyur yang perfect, tapi hasil tambal sulam jutaan tahun. Makanya ada fitur-fitur nyebelin, bahkan berbahaya, tapi tetap lolos seleksi alam. Contoh paling gampang nih. Kalau kencing geter-geter itu, Son. Bukan. Itu suhu. Fitur nyebelin. Bukan suhu dong. Suhu itu. Bukan, tuh kalau udah tua itu. Set, terus harus gini-giniin dulu biar keluar semua. Gue kira pas udah selesai kan kadang gini orang. Contoh paling gampang nih, mata. Lo sadar nggak? Hampir separuh orang di dunia pasti pakai kacamata sih. Oh iya sih, benar sih. Di Asia malah sampai 70%. Biasanya itu sih penjahat namanya kacamata tuh.
Di Twitter ada ngumpulin PK-PK yang terkenal di Twitter pakai kacamata semua. Bayangin lah kalau lu di zaman purba gitu, mau buru hewan tapi matanya minus. Wassalam pasti kan. Jadi kacamata itu adalah signs of weakness itu ya berarti ya. Hah? Iya dong. Kan dulu belum ada kacamata kan dulu kan. Iya, maksudnya ya itu signs of weakness kalau misalnya membutuhkan alat bantu dulu. Iya. Dan yang lebih parah, ternyata mata kita punya blind spot. Jadi ada titik yang sebenarnya kita nggak bisa lihat, tapi otak ngebohongin kita dengan cara ngisi gambar biar kelihatan normal. Itu karena desain retina kita kebalik sih. Kabel-kabel saraf itu ditaruh di depan sensor cahaya, padahal harusnya di belakang. Ini ibarat kamera CCTV nih, tapi ada kabel di depannya Zat nutupin. Wah, susah. Akhirnya hilang CCTV yang begitu ya. Yang kedua, kenapa manusia gampang pilek? Karena rongga sinus di pipi kita sih ngedrainnya ke atas bukan ke bawah. Jadi lendir itu harus kelawan gravitasi. Ini bayangin bikin wastafel tapi saluran pembuangannya ngarah ke atas ya. Ya mampet lah itu. Susah ya. Yang ketiga ada tenggorokan. Kita makan sama napas itu kan lewat jalur yang sama. Sekali salah timing ya kesedek. Iya, keselak langsung ya. Padahal kalau burung sama ular itu punya jalur pernapasan cadangan. Jadi bisa makan yang gede-gede tetap aman mereka. Itu napasnya dari burung aja ya? Nah sedangkan kita makan bakso buru-buru aja bisa mengancam nyawa sih. Apalagi di sini banyak yang nggak paham itu ngebantuin orang tersedak gimana pasti. Iya. Kalau di Amerika dari sekolah udah diajarin kan. Tapi menurut data sih, ini di Amerika nih, sekitar 5.000 orang per tahun meninggal gara-gara kesedek. Wah, itu di Amerika yang udah punya ini ya tadi loh. Iya, edukasi udah punya loh. ilmunya Udah ya. punya ilmunya loh. Mungkin kesedak sabu kali kalau di Amerika bukan. Enggak makanan data tadi. Makanan. Yang terakhir ada nutrisi. Tubuh kita tuh diva banget kesannya. Nah selain itu, vitamin C kita nggak bisa produksi sendiri. Padahal hampir semua hewan bisa. Terus juga dari 20 asam amino yang penting, kita cuma bisa produksi 11. Sisanya nyari sendiri. Oh, harus tambahan dari Ribet luar ya. Kan? Nah ini fun fact ya, di abad ke-16 ribuan pelaut Eropa meninggoy gara-gara scurvy. Apa itu? Itu karena kekurangan vitamin C. Baru setelah mereka nemu jeruk nipis buat bekal kapal, penyakit itu baru bisa ditekan. Makanya sampai sekarang pelaut Inggris itu sebutannya limey. Orang makan soto climby son mungkin son. Apa? Karena selain lime pakai kecapnya kan. Oh iya, kecap and lime. Iya dong. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa diceritain gitu. Ada gigi bungsu yang mayoritas orang mesti dicabut gara-gara rahangnya nggak muat. Rahangnya mengecil secara evolusi. Evolusi. Terus juga kalau melahirkan, kepala bayi kan hitungannya gede, sementara yang pelvis ibu kan sempit. Jadi tanpa bantuan medis itu bisa parah resikonya. Oh, tapi zaman dulu orang nggak pakai bantuan medis, son. Pakai bidan juga bisa dulu. Bahkan sampai sekarang. Apa itu medis ya? Bidan tuh medis ya? Ya masih bantuan orang kali. Iya kali ya. Kalau hewan apa kan jebrot sendiri kan. Terus juga sekitar 15% persalinan modern itu butuh operasi cesar. Tapi sekali lagi nggak ada di dunia ini yang sempurna. Jadi misalnya lo kesel sama badan yang suka sakit, ingat ini adalah hasil ratusan ribu bahkan jutaan tahun trial and error yang cukup untuk bertahan hidup. Gitu. Jadi cukup aja, nggak mesti perfect sih. Benar. Berarti manusia hitungannya nggak sempurna ya kalau di mata lu ya son ya. Di mata ini tadi menurut scientific tadi data. Sempurna buatan engineer tadi kan kalau nggak salah lu bilang kan. Gue masih ingat nih. Lu bilang tidak sempurna buatan insinyur tadi kan? Bener juga. Ini kan metafor aja. Gitu, perumpamaan. Tapi cukup jelas sih. Metafor nggak kayak gitu. Perumpamaan aja. Oh gitu. Masa badan didesain sama insinyur. Perumpamaan tuh bunga di tepi jalan. Perumpamaan ini mah jelas diciptakan lebih bagus ciptaan insinyur. Iya. Tidak sesempurna ciptaan insinyur ada tadi ya kan. Begitu ya. Tapi ya menurut saya sih manusia ciptaan Tuhan terbaik lah kalau menurut saya. Iya. Walaupun emang kalau dilihat-lihat zaman dulu ya, itu waktu itu sempat viral juga orang ngomongin bahwa orang-orang zaman dulu tuh kan ada tengkorak-tengkoraknya teman kan, giginya bagus semua kan. Iya. Padahal nggak ada kawat gigi. Nggak ada apa namanya dental spa. Nggak ada, ngefloss juga belum ada. Nggak ada, odol bleaching apalagi. nggak ada. Aduh. Apalagi veneer ya kan. Iya. Tapi giginya bagus semua san. Kok bisa begitu ya? Itu gue nggak tahu tuh. Dulu belum banyak makan kerupuk aja. Oh iya benar juga kan? sih. Coklat, nggak bisa kan? Proses food ya. Proses food. Tapi super kayak nggak proses. sikat gigi juga dah. Enggak sih harusnya sih. Soalnya Iya ini sih. ngomong dulunya tuh kayak belasan ribu tahun yang lalu, bukan kayak dulunya bulan lalu gitu bukan. Bukan. Iya. Bagus-bagus giginya tuh. Bagus ya. Iya, sempat viral tuh. Baru kemarin-kemarin ini viral. Nah kita dikit-dikit tambel. Sekarang kan. Ya kan? Itu banyak makan cimol kayaknya. Nah, tapi kan tubuhnya sudah, maksudnya tubuh manusia di kedepan itu sudah menyesuaikan. Sudah ada bayi-bayi yang lahir tanpa wisdom teeth katanya. Ya kan, kita udah pernah bahas juga waktu itu. Iya. Jadi ya luar biasa manusia di situ karena berubah terus. Benar. Gitu, ya kan. Jadi ya tergantung situasi, tubuh manusia bisa beradaptasi dan berubah gitu loh. Itu juga omongan pemerintah gitu ya, tergantung situasi bisa berubah gitu ya kan.
Gitu sama Iya, tubuh iya. manusia. Hubungannya sama juga kan, situationship juga kan sama. Nah, Ada juga ya kan. Bener. Karena situationship doang ya jadi di ghosting gitu ya. Lama-lama marah, barang-barang diambil kan gitu kan. Bener, emang begitu emang. Jadi ya seperti selayaknya barang bagus gitu ya. Manusia ini memang harus di-maintain terus gitu. Ya kan, jangan sampai kita nggak maintain, nanti akhirnya jadi ya sakit parah kita. Iya, belum kan? yang di rumah ngeluh lagi kalau ngambil maintain kan. Nah, harus di-maintain terus itu. Iya. Mungkin kalau di kepala saya ya minum vitamin misalnya, makan makanan saya paling ente mungkin bayarin kosan kalau paling ente bosan. Maintain gitu ya. ya. Ya maintain juga sih itu ya sebenarnya ya. Iya. Ya harus di-maintain. Namanya sesuatu yang bagus ya harus di-maintain. Kalau enggak ya bisa meninggoy nanti. Kalau kronis. Ngomong-ngomong soal meninggoy ini Son, ada satu cerita unik dari Jepang kali ini, di mana ada hari yang nggak boleh nguburin orang Son di Jepang. Coba ceritain. Lu tahu nggak sih di Jepang ada hari di mana orang yang meninggoy itu nggak boleh dikubur Son? Soal mana? Jadi gini ceritanya Son, di Jepang itu ada sebuah kepercayaan tradisional yang masih dipercayai oleh masyarakat Jepang, yaitu sistem penanggalan tradisional atau yang disebut rokuyo. Jadi rokuyo ini membagi hari jadi 6 jenis. Ada sensho yang dianggap baik untuk memulai sesuatu di pagi hari, terus senbu yang dianggap baik untuk sore hari, butsumetsu yang dianggap sangat sial dan jadi hari yang paling harus dihindari untuk pernikahan Son. Oh, suro nih. Bukan. Terus habis itu ada juga hari Taiyan yang dianggap paling beruntung dan biasanya jadi paling favorit nih untuk Oh pernikahan. iya. Terus habis itu ada hari Shako yang dianggap sial kecuali sekitar jam siang. Dan juga ada Tomobiki yang dianggap membawa keberuntungan tapi kurang baik untuk pemakaman. Jadi dalam satu tahun itu ada 6 jenis hari yang berarti per jenisnya itu mendapat kurang lebih 60 sampai 61 hari lah dalam setahun. Kali ini kita bahas khusus Tomobiki aja ya, yang artinya menarik teman. Kan pertanyaan yang muncul di kepala kita nih, kenapa kok orang Jepang nggak mau makamin orang di hari Tomobiki? Ternyata alasannya nih Son, karena mereka takut kalau misalnya dimakamin pas Tomobiki, orang yang meninggal tersebut itu akan menarik teman dekatnya untuk ikut metong bersama mereka Son. Ini bukan ngada-ngada ya, bahkan kalau misalnya lo cek nih, mayoritas tempat-tempat layanan pemakaman di Jepang kayak krematorium atau tempat kremasi itu tutup Son kalau lagi hari Tomobiki. Oh ini rame kepercayaannya ya. Lumayan. Oke. Padahal nggak ada larangan dari pemerintah. Jadi bener-bener rakyatnya sendiri Son yang pengen tutup. Makanya sepi juga ya, makanya tutup aja gitu kan. Iya. Coba lo bayangin tuh, bisnis tutup 2 bulan dalam setahun Son ya kan. Oh iya, 60 Iya kan? hari tadi ya. 60 hari kan Tomobiki. Ini pasti tidak mungkin terjadi di Guangzhou ini Son ya kan. Bener nggak? Bener nggak? Tapi kadang-kadang namanya orang terdesak gitu ya dan tetap harus dikubur. Soalnya kan ya meninggoy kan nggak bisa pilih-pilih hari gitu ya. Iya. Taruh 2 bulan di rumah, waduh. Nggak bisa ya, Merinding. bau lah udah. Jadi kalau misalnya terpaksa gitu ya, biasanya orang yang meninggal di hari Tomobiki itu harus dikubur bareng sama boneka yang namanya boneka Tomobiki, atau bahasa Jepangnya Tomobiki Ningyo. Jadi dimasukin ke dalam petinya dia gitu. Tujuannya supaya arwah dari orang yang meninggal ini itu bisa bawa bonekanya ke alam kematian bareng sama mereka. Jadi ya mereka nggak perlu narik teman yang masih hidup buat ikut ke alam kematian gitu Son. Bentuk bonekanya juga unik-unik serem sih Son, jujur. Pokoknya jangan dicari deh kalau lo penakut. Kan nongol di sini. Nah. Selamat ya yang nonton. Iya, serem juga ya. Iya. Mayoritas rakyat Jepang kan punya kepercayaan yang begitu-begitu memang banyak. Iya. Banyak kepercayaan-kepercayaan yang illogical lah gitu, tidak rasional gitu. Karena itu merupakan bagian dari budaya mereka juga. Iya, sampai ada pengecualiannya loh, boneka loh. Iya. Ada aja jadi produk akhirnya. Harus dimasukin boneka. Iya. Tapi itu yang saya masih nggak bisa habis pikir tuh, bisnis krematorium tutup 2 bulan coba dalam setahun gitu. Iya. Jadi cuma 10 bulan aktifnya Son. Gue pikir tadi lu bingung kok bisa temen tapi narik gitu kan. Iya, Nah itu temen apa harus. bukan gitu kan. Iyalah, harus ditarik lah. Harus ditarik lah, teman tapi nyium baru nggak boleh. Kalau narik dong kan untuk menyelamatkan maksudnya. Iya. Kamu jangan di lingkaran setan ini. Waduh. Ikut bareng saya. Ah, Gitu iya, dong. kamu Iya. circle kamu, waduh, nggak karuan itu. Tidak produktif ini ya kan. Nah, Maksudnya kalau produktif nyuntik ya circle dokter dong, jangan orang biasa tapi nyuntik kan gitu. investor maksudnya Suntikan dana, iya. Kan dokter gue dengar suka nyuntik dana juga kan, UMKM misalnya sampingan. Iya, bisa. Begitu buka klinik ya kan. Begitu Son ya kan. Tapi memang di Jepang ini banyak kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Iya. Bahkan rakyat Jepang juga salah satunya yang sangat percaya dengan gaib juga kan. Padahal juga negara maju juga ya. Hebatnya gitu ya, maksudnya penduduknya nggak seberapa kan, kecil tapi budayanya itu Budayanya emang di-embrace Adatnya banget sama mereka. Iya, gila. adatnya luar biasa. luar biasa. Tapi mungkin ya bisa makin hilang lama-lama adatnya karena Makin kan generasi penduduknya bawah. semakin sedikit. Oh iya, ya generasi kan? bawahnya udah ini Terus ya. mulai masuk adat dari
dari negara lain kayak pencaksilat contohnya gitu kan. Takutnya lebih degemari gimana Son ya kan? Iya. Ternyata udah pencaksilat aja deh. Iya. Lupakan ini samurai katanya. Judo karate ternyata dilibas semua. Bener. Gak usah pakai capek-capek katana ya kan. Nah. Penting dengerin katanya guru aja katanya gitu ya kan. Begitu. Iya. Takutnya mulai kegerus ini. Gerus. Ya kan? Mungkin tadinya pakai topi-topi samurai itu kan Son. Nah, jadi apa? Yang apa sih itu topi petani atau topi samurai sih gue lupa deh yang bulat itu. Samurai kan ada lagi yang ada Oh ininya. iya benar. Topi-topi prajurit itu. Anggaplah samurai ya. Samurai. Topi samurai ya kan. Saya pakai kopiah aja katanya. Iya. Lebih bagus. Walaupun saya setuju emang lebih bagus lah kan. Oh, sama baret bagusan mana aja? Oh kopiah lah. Karena kan baret dicopot juga pada saat sholat Jumat Son ganti kopi. Iya dong. Iya. Baret bagus juga tapi. Bagus. Tapi kan tiap sholat Jumat kan ganti. Kan pakai kopiah dulu. Bener nggak Pak ya kan? Nah tadi gue ngomongin Jepang. Kali ini gue mau ngomongin tetangganya sih. Oh, yang Cina dekat lah. nih. Enggak. Oh, bukan. Korea. Nah. Tapi Korea ini bukan yang nurut ketum, Chat. Oh. Ini yang nggak nurut kali ini. Oh, yang nggak nurut ini. Ini ya. yang nggak nurut. Bener. Lo tau gak sih ada orang yang saking hebatnya nipu, dia bisa sampai nipu korut, Chat. Wah, coba ceritain. Penipu yang super sukses kan kadang malah dianggap legenda karena ceritanya terlalu keren buat jadi kenyataan. Contohnya kayak Jordan Belfort, ya kan, yang Wolf of Wall Street. Arsen lupain tapi malah ingat. Lupin maksudnya ya. Nah, orang yang gue mau ceritain ini bernama Russell King. Wah, suka push up nih orang pas ini. Sebenarnya dari muda ini bisa dibilang dia cukup sukses. Umur 30-an udah jadi petinggi perusahaan publishing namanya Celebrity Group Holding. Dari luar tuh kelihatannya sukses banget deh pokoknya. Punya mobil mewah, ya kan, tinggal apartemen mahal, hidupnya crazy rich lah. Tapi ternyata perusahaannya bangkrut karena duitnya banyak dipakai sama dia ternyata. Wah. Nah, disinilah mulai kelihatan sisi aslinya. King ini kan ada punya mobil Aston Martin Zagato ya, seharga lebih dari 1 juta pound. Daripada dia jual rugi, ya kan, dia taruh mobil itu di garasi teman ya. Terus dia laporan ke asuransi kalau mobilnya itu dicolong. Oh, cash in dia. Habis itu tapi dia ketahuan, akhirnya di penjara. Tapi justru di situ dia banyak belajar jadinya. Kalau nipu itu harus lebih canggih, ya kan. Benar. Terus di sana kan banyak lah, jadi kampus kesannya kan buat belajar jadi kriminal gitu kan. Oh. Kalau di penjara itu. Berarti jangan sampai dapat jabatan lagi deh ya. Iya kan, habis keluar kampus sono ntar. Buat urusan. Universitas tertutup ini ya. Ini ya. Setelah keluar, dia bikin perusahaan keuangan di Jersey bernama Belgravia Financial Service. Hidupnya balik lagi, Jet. Pakai jet pribadi, hotel-hotel mewah, ya kan. Tapi lagi-lagi pakai duit perusahaan. Terus habis itu, partner bisnisnya ini tiba-tiba meninggoy mendadak, Jet. Nah, si King dia malah nyolong duit 670.000 pounds. Terus dia kabur ke Bahrain. Dan disitulah dia nemu ide-ide yang bikin karir tipu-tipunya naik ke global. Wah, tadi satu negara doang ya. Nah, tahun 2009 dia balik ke Inggris dengan rencana baru. Jadi dia nargetin sebuah bank bernama First London Investment Bank. Dia ngaku-ngaku wakil keluarga kerajaan Bahrain dengan modal investasi $5 miliar. Lo bayangin ini bank kecil lah, tiba-tiba ditawarin investasi segede gitu kan. Setelah dia berhasil dapat 49% set sahamnya itu, dia lanjut ke fase berikutnya. Apa itu? Beli klub bola. Wah, di Inggris ini berarti ya? Inggris. Apa klub bolanya? Notts County. Oh, Notts County ya. Jadi ini klub bola profesional tertua di dunia, Chat. Dia bikin show mewah gitu di Ritz-Carlton, Bahrain. Ada presentasi bisnis, ada temen yang nyamar jadi pangeran Bahrain. Semua sebawah deh pokoknya. Nah, delegasi dari Notts County ini kejebak. Mikirnya kayak investor gede yang kayak mau beli Chelsea lah gitu kesana. Akhirnya Notts County ini jual ke King cuma 1 pound, Chat. Wah, pasti banyak utangnya tuh klub. Nah. Iya. Gue gak pernah dengar ceritanya, tapi gue tahu kalau klub tuh dijual 1 pound gitu-gitu Iya, tuh iya, banyak iya, beban iya. utangnya pasti. Jadi ini 1 pound ini cuma simbolis lah. Simbolis ya. Kayak AC Milan apa itu ya? Itu dijual Iya. 1 euro juga. Jadi pemilik lama lepas beban utangnya. Yang lebih gila lagi, dia berhasil bikin Sven Goran Eriksson, mantan pelatih timnas Inggris, gabung jadi direktur sepak bola di situ. Wah, dulu terkenal loh tuh Sven Goran Eriksson itu. Oh, belum lahir sih gue. Ente lahirnya waktu Sony Ericsson kalau nggak salah pertama kali dibangun itu. Masalah ente lihat kan itu pemasangan batu pertamanya Ericsson, Sony Ericsson ya. Gunting pita pertamanya. Dan belum selesai sampai di situ sih. Tahun 2009 dia terbang ke Pyongyang bareng Sven Eriksson tadi sama pangeran gadungannya tadi. Tujuannya dapetin hak tambang di Korut. Kan di sana itu emang sebenarnya kaya kan sumber daya mineral. Tapi karena sanksi internasional, mereka kesulitan jual. Makanya gampang tergoda lah sama janji-janji investor asing ini. Tapi akhirnya ketahuan gara-gara dia janji kirim kapal bahan bakar itu tapi nggak dikirim. Jadi curiga, terus ya udah Kingnya kabur. Akhirnya nggak berhasil tuh ya plannya. Nggak berhasil. Setelah scam itu semuanya runtuh sih. Notts County bangkrut, yang bank First
tadi bubar juga. Terus King kabur ke Timur Tengah buat nipu lagi Set, industri publishing gitu. Akhirnya tahun 2018 dia ketangkap. Dihukumnya itu cuma 6 tahun penjara Set. 6 tahun penjara? 6 tahun Dihukumnya doang. di mana? Di Inggris. Oh, dibawa ke Inggris. Dibawa ke Inggris. Tapi yang beneran masuk tuh cuma 3 tahun. Karena setelah 3 tahun itu pandemi. Oh, kan? iya, Jadi benar, berasa benar. gak dikurung lah. Kebetulan dia donor darah juga 5 kali waktu itu. Iya. Gitu. Jadi walaupun cerita ini gokil, tapi nggak ada yang bikinin di film sih. Karena apa tuh? Kenapa? Karena kalau di Inggris ngancurin klub bola lebih parah dibanding lu ngancurin bank itu. Maksudnya ngancurin klub bola Kan lebih dia ngancurin- parah. Lebih parah maksudnya buat rakyat Inggris ya. Maksudnya kayak wah udah dosanya gila sih. Ya kan tahu sendiri. Oh, lebih bikin rakyat Lebih Inggris bikin rakyatnya marah. marah. Sehingga kalau dibikin filmnya nanti malah tambah marah gitu. Marah. Oh, iya iya iya. Gitu. Apalagi kalau dalam filmnya ada adegan joget, Son, pasti tambah marah lagi. Oh iyalah. Gitu ya, emang penipu tuh ada di mana-mana gitu ya. Saya juga sih. Padahal sukses sebenarnya. Tapi masih kurang mungkin. Ya itu sih make-make duit perusahaan sih. Jadi bangkrut-bangkrut juga. Iya, ibaratnya orang udah punya jam tangan 11 miliar masih kurang, maksud gua kan apalagi yang belum punya, maksud gua itu loh, Son. Iya Iya kan? juga. Untungnya dibalikin sih. Oh iya benar dibalikin ya. Iya, udah ketangkap soalnya orangnya. Iya, tangkap. Ya memang manusia tidak pernah puas gitu ya. Dan juga banyak orang yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin sebenarnya bisa dia dapat nanti dengan cara yang Iya. halal gitu. Tapi buru-buru dia, terburu-buru. Dan muda sih umur 30-an kan mulai kayak gitu kan. Iya, masih umur 30-an. Muda banget Panjang sih. sebenarnya ya. Panjang. Iya, iya. Tapi gila belut nih orang nih. Tangkap cuma berapa tahun doang. Iya gila sih. Cuma ditangkap 3 tahun kok bisa ya. Belut ini. Berarti sistem hukumnya Inggris agak kurang bagus juga berarti kalau gitu ya. Kayak gitu Oh cuma kan dia dihukum banyak bentar nipunya doang. juga di luar kan. Oh iya. Tapi dia nggak kehukum berarti yang di luar ya, karena di extradite ke Inggris kayaknya ya. Nah, jadi mungkin kan kalau kebutuhan manusia tuh biasanya kan sandang pangan papan gitu kan. Sandang baju pakaian ya kan, papan rumah sama pangan makanan gitu kan. Kalau Iya, semuanya udah terpenuhi, insya Allah pasti harusnya nggak nipu ya. Tapi kan kadang ada orang yang punya ambisi besar sekali kan. Iya. Ya kan. Kebutuhannya tersier harus terpenuhinya pol-polan. Bener. Mobil nggak mau yang pintu 4 misalnya. Nah ya kan, ini pintu 2. Nah kan repot begitu Ternyata kadang-kadang. Lamov ternyata. Fan ya, fan mobil fan ternyata iya. benar. Pick up ya. Pick up ternyata. Akhirnya menghalalkan segala cara. Iya. Ya kan? Tapi ya maklum kalau misalnya orang ya maksudnya sandang nggak terpenuhi, pangan nggak terpenuhi, papan nggak terpenuhi. Maklum kalau orang marah sih menurut gue. Walaupun tetap tidak membenarkan orang yang melakukan penjarahan ya. Tapi itu gue paham kenapa bisa marah gitu. Rakyat-rakyat kita di beberapa hari yang lalu gitu. Ya kan? Makanya paling penting menurut gue ya makanan so. Makanya ada program itu kan. Iya. Tapi anak SD kan nggak bisa ngamuk juga ya maksudnya kan. Ya kan orang tuanya yang ngamuk so. Ngomong-ngomong soal makanan dan Indonesia nih Son, gue ada satu topik yang seru banget untuk dibahas bareng di video ini. Oke, gua nomor-nomor kan tapi. Oh enggak, bukan lah nomor-nomor, dan pasti gak ada yang keracunan abis nonton video ini maksudnya ya kan. Karena ini makannya bukan siang-siang kalau yang ini. Lo tau gak sih makanan Indonesia yang ternyata dari Belanda Son? Beberapa dari makanan ini mungkin kita udah tahu gitu ya. Jadi gue bakal ceritain mulai dari yang paling umum sampai ke yang paling jarang orang tahu. Yang pertama ada pastel dan kroket Son. Atau kalau di bahasa Belandanya itu adalah pastei dan kroketen. Sebelumnya saya mohon maaf ke Coach Justin ya kalau saya salah ngomong bahasa Belandanya gitu ya. Mohon maaf saya. Jadi makanan ini itu dulu disajikan di pesta-pesta elit Belanda. Jadi kalau Anda bukan elit, pasti susah mau makan ini. Sampai akhirnya pastei dan kroketen itu dibuat versi Indonesianya. Jadi jajanan pasar langsung. Apa bedanya? Yang punya Indo tuh lebih garing, lebih pedas dan lebih kaya rempah. Terus habis itu yang kedua ada selat Solo atau bistik Solo, atau dalam bahasa Belandanya beefstuk, yang artinya steak daging sapi. Jadi awalnya Belanda yang ngebawa kebiasaan masak steak ke Pulau Jawa. Sampai akhirnya banyak bangsawan, priai dan juru masak istana yang mulai nyobain beefstuk ini. Kemudian beefstuk ini dilokalkan dengan cara dirubah bumbu-bumbunya supaya lebih cocok ke lidah Jawa yang sukanya yang manis-manis. Gue kira bedanya nyangkut gigi ya. Enggak. Stok kan tadi. Stuck kalau itu stuck. Iya. Dan kalau habis makan ini pipinya nggak turun sebelah Son. Oh, itu stroke, itu stroke. Sebetulnya steak dari Belanda ini simpel banget Son, cuman pakai merica sama garam doang. Tapi sama orang kita ditambahin rempah-rempah dan kecap manis. Iya. Karena saat itu produk kecap manis lagi populer emang. Akhirnya terciptalah bistik yang kayak steak tapi rasanya mirip-mirip semur. Nah semur itu awalnya juga terinspirasi dari Belanda juga kan. Bahasa Belandanya smoor, S-M-O-O-R, yang artinya rebus perlahan dengan bumbu. Sama ini. Semurnya Belanda ini biasanya berupa daging atau sayuran yang direbus perlahan dengan tomat,
bawang, dan sedikit bumbu. Rasanya tuh cenderung gurih dan asem. Oh beda berarti ya. Beda. Begitu masakan ini sampai ke dapur Nusantara di abad ke-17 sampai 19. Juru masak lokal mengadaptasi semur ini lagi-lagi dengan cara menambahkan kecap manis lagi, Son. Dan juga banyak rempah-rempah lainnya yang bikin semurnya Indonesia itu jadi gurih dan manis, bukan asam lagi. Terus habis itu lapis legit juga tuh, ya kan? Ya, atau yang nama Belandanya spekkoek, yang artinya kue bacon. Karena lapisan warnanya itu menyerupai daging bacon katanya. Kau tahu daging bacon? Oh, tahu lah kan bacon ada yang beef juga. Iya. Spekkoek ini sebenarnya dikenal sebagai kue rempah karena dibikinnya pakai rempah-rempah dari Indonesia kayak kayu manis, cengkeh, pala, dan kapulaga. Tapi begitu sampai di Indonesia sama orang Indonesia dirubah lagi resepnya, Son. Kayak telur sama Wisman dong. Enggak. Enggak. Ya iya, emang iya, bener sih. Bener. Jadi yang tadinya rasanya cenderung ke rempah, jadi dikurangin, Son, rempahnya. Sama dibikin lebih manis. Iya. Karena orang Indonesia sangat cinta dengan gula, Son. Nah, pakai Ya kan? 30 telur tuh. Makanya kemarin marah banget waktu gulanya hilang berapa ton. Ya untuk dia polisi. Terus dibikin juga jadi lebih lembut dan beraroma mentega yang kuat. Terus habis itu tiap lapisannya juga dibikin lebih tipis daripada spekkoek. Jadi bisa dibilang lebih susah sih bikinnya karena kan harus manggang terus kan tiap lapisan kan. Iyalah. Manggang keluarin ya kan. Iya. Makanya yang bikin suka marah-marah juga kan di ini kan, di TikTok kan. Suka gedombrangan lagi dari baratnya gitu ya. Terus ada juga klaper tart, Son, yang artinya kue kelapa. Jadi teknik pembuatan dessert ini tuh diambil dari Belanda pas mereka lagi di Manado, yang kemudian dikreasikan dengan bahan lokal, Son, seperti kelapa muda yang waktu itu stoknya melimpah ruah di Manado, custard, kismis, kenari, dan dikasih taburan kayu manis, Son, di atasnya biar masih ala-ala masakan Eropa gitu. Gue lupa ya klaper tart yang kayak apa ya, kue kelapa ya. Enak banget itu klaper tart. Wingko babet no, ya, kue kelapa. Bukan, itu masakan Jawa itu. Wingko baba. Lo Jawa sentris banget sih, sama saya. Indonesia tuh lebih dari Jawa, bos. Ya kan? Manado tuh Sulawesi, Son. Iya, lu masih gak tahu di Sulawesi deh. Kalimantan lagi deh. Enggak lah. Makanan ini kemudian jadi digemari oleh warga Manado, yang sekarang jadi salah satu makanan kebanggaan kita semua. Gimana? Ada lagi gak yang ketinggalan? Tulis di komen. Gitu. Masih belum pernah makan klaper tart sih. Klaper tart enak banget sih itu. Bentukannya ya apa ya? Yang atasnya kismis itu loh. Yang atasnya kismis terus dalamnya kalau lu sendok kayak kelapa lembek-lembek gitu. Aduh, lu wingko babat, matamu soek wingko babat. Tahu mana? Iya. Gue babat abis ini kalau masih nggak paham. Iya, kalau di dasar Manado ada. Iya, tahu. Enak banget itu. Itu Belanda juga ya ternyata ya. Itu teknik pembuatannya dari Belanda, ya kan? Tapi karena klaper tart itu adalah kue kelapa, ya ditemukannya di Manado. Karena waktu itu kelapa muda di Manado melimpah ruah stoknya. Akhirnya dicoba dimasukin, ternyata cocok sekali rasanya. Iya. Dan itu bisa gue bilang salah satu dessert paling enak punya Indonesia sih menurut gue. Klaper tart itu? Klaper tart itu ya. Sama wingko babat sih gue klaper tart ini iya, jauh. Lu tadi kan wingko babat milihnya tadi. Enggak, kan kue kelapa gitu. Gue lupa. Taunya wingko babat nih, ini kue kelapa nih. Gitu. Gimana menurut apa kalian tim klaper tart atau tim wingko babat? Itu sih komen. Pasti klaper tart lah. Wingko babat tadi. Wingko babat tadi. Orang tua deh. Lah tadi wingko babat tadi. Sama Yangko ya sana. Yangko lu tuh Yangko. Yang tiap ininya dilapis kertas tau kalau gue suka banget tuh. Yangko lu tuh ya. Lupa pasti lu gak bentukannya. tahu. Gue masih lihat bentuknya kadang. Lupa semua ingatan lu apa isinya. Tahu gue. Oh, yang kue cubit ente gak ini? Kue cubit terinspirasi dari Poverches itu. Ya kan, tapi agak a bit of a stretch itu. Oh gitu. Iya, karena ada yang bilang kue cubit itu terinspirasi dari Poverchesnya Belanda. Ada juga yang bilang kue cubit itu terinspirasi dari kue-kue kecilnya Jepang katanya. Oh. Jadi terbagi dua nih. Iya. Ya kan, makanya itu dari itu saya tidak masukkan. Gitu. Daripada viral lagi di Twitter. Iya. Nah, iya, urusannya sama-sama inspire. Kecuali satu lagi dari daerah Indonesia mana gitu baru. Tahu nggak pernah bisa menebak apa isi hati orang. Exxon. Iya. Tapi sekali lagi jangan kebanyakan makan manis lah. Benar. Kan bahaya penyakit ya buat kesehatan ya. Sekarang orang Indonesia udah banyak yang ini juga sih, udah banyak yang aware pelan-pelan mengurangi gula gitu. Dan minuman-minuman yang kadar gulanya rendah semakin dipilih, makin kesini. Iya. Terutama di kota-kota besar lah gitu. Nah, sekarang minimal pas buka tas gini ada stevia lah minimal lah, ya kan. Cek my bag, stevia kan minimal gitu. Obat tidur gitu ya. Maksudnya kan kalau nggak bisa tidur kan. Lah kan kalau nggak bisa tidur. Iya, karena itu jadi gangguan besar itu. Tas siapa yang dibuka itu? Hah? Tas siapa yang dibuka? Tas lu. Gak boleh dong, harus iya dong. Lah, kalau main itu harus iyalah. Gak boleh enggak dong, gimana sih? Kan lu susah tidur bukannya katanya? Enggak lah, gampang tidur. Tidurin yang susah ya.
Nidurin ponakan lu maksud gua. Oh iya, susah kan. Iyalah. Nah ini ngomongin soal penyakit, gue punya cerita tentang penipuan yang nargetin orang-orang penyakitan, Chat. Wah, parah banget sih ini sih. Coba ceritain. Lo tau gak sih ada sebuah alat yang bisa nyembuhin segala penyakit yang berhasil nipu banyak negara, Chat? Wah, batu ponari pasti kali ini, Son. Bener gak tebakanku kali ini? Satu negara aja yang ketipu itu. Yang ketipu satu negara aja. Satu negara iya. Ini Oh ini banyak banyak negara. Oh iya, banyak negara kalau itu ya. Alat ini bernama Healy. Mesin ajaib ini, Chat. Portable, ukurannya kecil, dan tadi bisa nyembuhin hampir semua penyakit. Dari depresi, nyeri, alergi, sampai yang berat kayak kanker. Harganya bisa sampai $4.000 atau 60 juta rupiah, Chat. Wah, mahal banget. Katanya dia itu pakai teknologi quantum sensor. Kedengarannya canggih kan. Tapi pas dicek sama teknisi yang benar-benar kebongkar alatnya, ternyata nggak ada sensornya sama sekali. Wah. Jadi kayak beli kotak kosong dilabelin canggih aja gitu. Real kucing dalam karung nih berarti ya. Dan yang lebih kocak lagi, mereka itu terang-terangan nulis di websitenya, klaim ini tidak berbasis sains, tapi masih banyak yang beli sih ya. Berarti mereka nggak bisa dituntut dong kalau gitu. Nah, iso. Gila. Terus kalau nggak berbasis sains, berbasis apa? Itu yang apa, pseudoscience itu kan. Oh, pseudoscience itu. Alasan utamanya kenapa laku, karena mereka itu punya komunitas ya. Ada Facebook group khusus pengguna Healy. Orang-orang di situ saling sharing lah. Jadi kayak support group palsu gitu kesannya. Nah yang bikin gede ini sebenarnya bukan produknya, tapi cara jualannya. Kayak cewek-cewek seksi ya enggak? Enggak, udah biasa itu. Udah biasa. Pasti ente tahu yang ini. S3 marketing gue kan. Bukan. Pura-pura tabrakan di jalan. Ya, aduh kaki saya gimana nih? Bukan. Ini lebih pakai ini aja Pak, terus sembuh gitu ya. Enggak, ini lebih canggih lagi sih ya. Biasalah ini. Apa itu? Apa itu? MLM. Oh, MLM, Ponzi. Multi level marketing. Jadi kalau lo mau beli harus pakai referral code dari distributor. Dari situ lo bisa rekrut orang lagi buat jual dan gitu seterusnya. Katanya orang-orang itu bisa dapat bonus $500.000, Chat. Tapi faktanya data di US nunjukin dari ribuan distributor cuma segelintir yang benar-benar dapat duit gede. Yang atas-atas doang tuh pasti ya. Ya itu rata-rata sellernya cuma $3.000 setahun. Ya benar tadi ujungnya cuma bos di atas doang yang dapat duit banyak. Yang di bawah cuma kayak mesin perekrut doang jadinya. Walaupun kalau di Indonesia ya kalau $3.000 setahun itu dibuang semua sih udah termasuk ke orang sangat kaya kan. Oh iya. Minimal 3 juta per bulan kan keluar. Yang lebih serem juga cara mereka ngejualnya. Jadi kalau lu tanya ke distributor, mereka bisa janjiin hal-hal gila. Misalnya Healy bisa nyembuhin syaraf yang rusak, bisa bantu depresi, bahkan bisa dipakai jarak jauh. Jadi misalnya kita di Indonesia nih, kita bisa ngirim frekuensi gitu. Misalnya ke negara mana gitu. Yang penting bayar aja pokoknya. Wah. Dan kalau skeptis, jawabannya selalu sama, Chat. Ada mafia farmasi. Jadi mereka nggak mau teknologi ini booming karena bisa ngancurin bisnis obat. Kayak konspirasi ya dagangnya berarti ya. Nah jadi narasinya itu disetting supaya kelihatannya konspirasi gitu loh. Kecil melawan besar. Sekarang kita bahas duitnya nih. Tahun 2021 revenue Healy itu sekitar $140 juta setahun. Tapi profitnya kecil banget, Chat. Cuma 3,8 juta. Kok bisa begitu? Karena duitnya habis dibayar komisi MLM. Oh. Jadi bener-bener pribadi. Keren bisnis modelnya kayak warung Madura kan, keren. Ngambilnya cuma 1 batang rokok 100 perak, 200 perak. Enggak. Ini masuknya ke pribadi. Sebatang 2.000 ngambil 300 perak. Ya kan? Tapi aku cinta warung Madura. Jadi gitu ya, ini kayak bisnisnya jualan harapan, Chat. Downfallnya nggak ada, Chat, karena perusahaan ini masih berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang masih jalan perusahaannya. Belum ada celahnya. Gila. Belum ada celahnya ini. Tapi memang karena mereka dalam tanda kutip tidak melanggar hukum gitu ya. Nggak melanggar hukum. Karena kan mereka nulis. Iya, dan mungkin bilangnya, oh jualannya kayak gini-gini ya kan, oknum salesnya berarti, bukan dia. Oh iya, distributor bener, ya kan, bener, itu oknum bener. distributornya, bukan perusahaannya sendiri. Iya. Itu loh. Wah, gila banget ya. Nah jadi gitu ya, kalau ada produk yang bilang bisa nyembuhin semua penyakit gitu, itu kemungkinan ada yang nggak beres. Ya anggapannya sainsnya butuh bertahun-tahun ya kan buat ngembangin satu obat. Masa iya ada mesin kecil yang bisa nyembuhin segalanya kan. Gila juga ya berarti ya. Tapi bisnis-bisnis seperti itu banyak sih di dunia, bahkan di Indonesia juga. Apa contohnya? Ya ada lah contohnya. Kan bisa di googling aja. Iya kan. Cari googling aja sendiri ya kan. Iya dong kan. Saya yakin penonton kita sudah cukup cerdas ya kan, Sobat Toceng ya kan. Cukup cerdas untuk tahu kalau kita sebutkan kita bisa terkena hukum kan gitu kan. Iya, gitu dia. Menurut gue sih banyak masihan memang. Dan multi level marketing itu sebenarnya nggak masalah. Menurut gue itu nggak masalah. Selama nggak nipu gitu. Sama nggak nipu. Sama nggak nipu nggak masalah. Tapi kalau ada klaim wah bisa menyembuhkan segala macam penyakit ya mungkin ya ada bohongnya lah kalau begitu kayaknya. Kayaknya sih. Menurut gue sih gitu. Tapi kalau multi level marketing kayak misalnya yang legit
legit kan banyak lah. Ya kan, gue gak mau sebut di sini lah ya kan tidak dibayar. Yang legit kan banyak tuh. Ya nggak apa-apa kalau itu mah. Ya itu cara marketingnya mereka aja. Nanti kita sebutin kalau udah dari sini ya. Di sini baru tuh. Yang warna hijau kan ada juga tuh, ya kan. Iya. Masa sponsorin apa LA Galaxy kan sponsorin kita kan nggak mungkin coy. Ya kan. Gitu. Atau yang lain juga nggak apa-apa kan. Nah gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Itu salah satu cara marketing aja. Cuman bedanya ya ada yang nipu ada yang enggak gitu ya. Jadi kita nggak bilang semua MLM itu nipu gitu. Tapi kebanyakan yang ada di sini kayaknya ujung-ujungnya kasus gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu kenapa sih emang sih. Karena banyak celahnya sih emang kayaknya sih. Ya kan. Ya. Ada peluang ya kan depan mata. Atau sales yang melebih-lebihkan ya kan. Bisa juga. Ya kan. Itu karena ada kesempatan tadi ya. Benar. Jadi tetap berhati-hati ya teman-teman semua ya. Oke. Mendingan langsung aja sekarang kita mulai baca komen. Let's go. Oke, komen pertama dari @gedeswaranta ya kan. Bahas Riza Khalid bang. Wajahnya mirip Bang Richard deh rasanya katanya. Sembarangan nih orangnya. Riza Khalid ada orang yang korup itu. Yang lagi terkenal. Yang korup itu yang jadi buron. Sembarangan ada. Bukan berarti semua orang Arab itu sama mukanya ya teman-teman ya. Ini jangan rasis Anda ya. Makanya saya hari ini gak sengaja kepotong kumisnya. Langsung dipangkas. Pas ngaca mirip juga ya, langsung dipangkas sama dia. Gak sengaja gue kepotong kumis gue hari ini ya kan, karena saya salah naruh kepala shaver ya tadi Son. Malah kependekan, gue cobain di sini dar. Ya ampun botak semua gue di sini. Akhirnya gue cukur aja deh semuanya deh, sisanya deh. Apa deh? Buru-buru check out atau gimana sih? Enggak bang, buru-buru check out lah, udah digedor sih emang tadi sama orang sebelah gitu ya, karena berisik maksudnya kan. Gitu kan, orang sebelah masih adik gue tadi Son. Iya. Gitu. Jadi salah buru-buru kita. Jadi begini deh saya. Dan Son juga kebetulan salah potong aja tadi sana katanya ya. Oh iya kan? Naik ya rambutnya ya. Benar. Gitu. Tadi minta potongan Korea jadi potongan korengan gitu ya Son. Komen selanjutnya dari @brownsanak. Yes. Ya salah, brown asak. Belum masak. Sanak. Malah sanak lagi itu nanti setelah syuting kalau itu ente buat ente. Setelah banyak video podcast yang gak tayang, akhirnya ini tayang buat mengobati otakku yang ngebul gara-gara kondisi Indonesia. Wow. Emang banyak yang ngebul ya soalnya belakangan ini ya. Banyak. Maksudnya otaknya gara-gara. Oh otaknya yang ngebul. Iya otaknya tadi katanya otaknya banyak. Iya. Otaknya kan? Otaknya. Otaknya ngebul kan. Karena melihat kondisi Indonesia saat ini. Ya kita doakan aja kondisi Indonesia semakin membaik ya soalnya, semakin ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang diaspirasikan oleh kita semua jadi kenyataan dan diikuti juga oleh para pemerintah gitu dari Indonesia ini, dan juga mudah-mudahan para penguasa bisa mulai paham gitu ya bahwa kalau sudah di atas hidup sudah enak, apa salahnya Anda menahan joget gitu kan Son? Iya kan? Iya. Itu loh ya kan. Semoga bisa didengar ya. Mungkin nunggu sampai profil Anda jadi pink sama hijau dulu kali sih. Belum ganti kan? Oh iya. Mungkin gue ganti dulu kali ya. Makanya itu mungkin baru bisa nyampe sih. Iya benar juga sih. Tapi enggak lah. Kita kan melakukan ini lewat video ya kan. Yang nonton lumayan banyak. Iya. Semoga lebih banyak lagi ya. Amin ya kan. Dan mudah-mudahan Indonesia balik ke poin awal ini ya. Mudah-mudahan Indonesia semakin sehat lagi ya kan di kedepannya, dan kita semua bisa kembali produktif lagi gitu ya. Karena poin awalnya sehat ya gitu. Sehat lah, kan sekarang lagi sakit nih. Oh gitu. Iya kan? Iya. Walaupun ke Singapura bukan ke Penang gitu, tapi ya sakit gitu maksud gua. Iya. Dan untuk yang ngejarah ya Anda tetap melanggar kriminal itu ya. Kriminal. Jadi pada waktunya Anda akan sakit juga kalau itu, ya kan? Benar. Oke gitu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah. Thank you so much, karena itu adalah disrespect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.